Siapkan hatimu, buka pikiranmu. Tuhan hadir berbicara padamu. Dengarkan suaranya, penuh kasih setia dalam firman-Nya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang terus boleh mengasihi kita, mengantarkan kita ke Minggu Rogate 10 Mei 2026. Dan saat ini kita akan mendengarkan pembahasan epistel dari Ayub pasal 33 ayat 26 sampai dengan 33. Demikian firman-Nya bagi kita. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya itu dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah merasakan bagaimana suatu ketika hidup Anda itu seperti jatuh ke dalam lubang yang tidak bisa kita naik lagi dari situ, tidak punya tangga. Bukan lubang biasa, tetapi lubang yang kita tidak bisa keluar dari sana. Sekalipun kita panjat, kita terus jatuh ke bawah. Lubang yang gelap dan sesak. Dan ketika kita berteriak, tetapi yang terdengar hanyalah suara gema, suara kita sendiri. Saya mengibaratkan, mungkin lubang itu bernama kegagalan, usaha yang bangkrut, cita-cita yang hancur. Mungkin saja lubang itu bernama pengkhianatan, yaitu orang yang kita percaya justru kemudian menusuk kita dari belakang. Mungkin saja lubang itu adalah penyakit tubuh yang semakin melemah dan dokter yang berkata, saya tidak mampu lagi, saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Atau mungkin lubang itu bernama dosa, yaitu pilihan-pilihan buruk yang kita buat yang kini mengikuti kita seperti bayangan dan tidak mau melepaskan kita. Dan kemudian dari lubang itu kita berdoa lagi dan berdoa lagi, tetapi sepertinya langit itu seperti tembok tembaga yang sulit untuk ditembus. Tuhan diam. Tetapi saudara, saya mau berkata kepada kita, waktu kita berada di lubang seperti itu, justru di dalam itulah Tuhan sedang bekerja untuk menyelamatkan kita. Allah itu bukan Allah yang akan menghancurkan hidup kita, bukan Allah yang mau menghukum kita, tetapi Dia mau memulihkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari teks ini. Kita perlu memahami pertama dulu bahwa ayat-ayat ini adalah perkataan daripada Elihu, seorang pemuda yang menyaksikan bagaimana Ayub menderita. Dan dalam budaya timur kuno kita harus memahami, seringkali penderitaan itu diartikan sebagai hukuman. Maka teman-teman Ayub mengatakan, Ayub engkau pasti berdosa, kalau tidak mengapa Tuhan menghukummu. Jadi itu selalu kadang-kala diidentikan dengan orang tersebut telah melakukan kesalahan dan berdosa terhadap Tuhan. Tetapi perhatikan, Elihu menawarkan perspektif yang berbeda. Satu pemikiran yang revolusioner. Dia mengatakan tunggu dulu, penderitaan itu bukan selalu hukuman. Kadang-kadang penderitaan adalah alat untuk mendidik. Kadang-kadang lubang itu bukan untuk mengubur, tetapi untuk mengubah kita. Mari kita perhatikan 3 hal yang digambarkan oleh Elihu di sini. Yang pertama adalah ayat 26 itu pemulihan relasi. Saudara, apa yang dikatakan di ayat 26 itu adalah ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan kepadanya.
Saya ingin kita memahami sesuatu yang paling mendasar, bahwa krisis terbesar manusia itu bukanlah masalah ekonomi, kesehatan, atau hubungan. Justru krisis terbesar daripada hidup manusia adalah krisis relasi dengan Allah. Maka ketika hubungan kita dengan Allah retak, segalanya terasa retak. Dan kalau kita perhatikan di sini, kata Ibrani untuk berdoa yang digunakan di sini adalah bukan doa biasa, bukan doa formal yang terucap setengah hati, tetapi satu kata di dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan yitpalel itu adalah doa yang sungguh-sungguh, doa yang tulus, doa yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Dan bagaimana respon Tuhan? Respon Tuhan disebut di dalam bahasa Ibraninya adalah yirtsehu, artinya Allah berkenan, Allah menerima dengan kasih. Jadi saudara lihatlah di situ, ketika hubungan kita dengan Allah retak, semuanya retak, maka doa itu adalah jembatan. Bukan doa yang kita sampaikan secara retoris, bukan doa yang penuh dengan kata-kata teologis, kata-kata yang begitu indah, tetapi doa yang tulus. Doa dari lubang yang berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi, aku hanya punya Engkau. Karena ingatlah bahwa Allah tidak menunggu kita sempurna supaya Dia berkenan kepada kita. Allah berkenan kepada kita ketika kita datang dengan hati yang benar-benar hancur. Sama seperti seorang anak yang lama menjauh dari orang tuanya, lalu pulang dengan pakaian compang-camping dan perut kosong. Orang tua itu tidak bertanya, mengapa kamu pergi? Orang tua itu justru kemudian datang memeluknya. Itulah yang disebut dengan yitsehu itu tadi, bahwa Allah berkenan, Allah menerima, maka relasi itu bisa dipulihkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan tentang bahwa Allah baru saja mendengar doa. Ini adalah berbicara tentang bagaimana relasi itu dipulihkan, sama seperti yang saya katakan itu tadi. Seperti seorang anak yang lama menjauh dari orang tuanya, dan ketika dia pulang, orang tua tidak menghukum, tetapi memberikan dia pelukan. Berkata, aku berkenan kepadamu, atau aku menerimamu kembali. Saudara, itu yang terjadi di sana. Maka mari kita lihat hidup kita. Mungkin kita merasa selama ini sudah lama kita tidak bertemu dengan Tuhan secara sungguh-sungguh. Doa yang kita sampaikan itu terasa begitu kering. Ibadah sepertinya adalah satu rutinitas yang kita lakukan. Hari ini Tuhan berkata, datanglah, aku berkenan kepadamu. Yang kedua, pengakuan, pertobatan yang menyelamatkan. Di ayat 27 dikatakan, aku telah berdosa dan telah memesongkan yang benar, atau di dalam bahasa yang disebutkan di sini adalah bahwa sesungguhnya ayat 27 itu, aku akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan. Jadi satu pernyataan atau pengakuan pertobatan kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan memulihkan hidupnya. Jadi perhatikanlah bahwa orang ini tidak menyalahkan keadaan. Dia tidak berkata, Tuhan, aku berdosa karena orang lain membuatku begini. Tidak. Dia berkata, aku telah berdosa. Titik. Hanya itu saja dikatakannya, tanpa membenarkan diri, tanpa ada alasan di sini. Saudara, inilah yang membedakan pertobatan yang sejati dari penyesalan biasa. Penyesalan biasa itu berkata, aku menyesal karena ketahuan. Tetapi pertobatan sejati itu akan berkata, aku menyesal karena aku telah menyakiti Allah. Penyesalan biasa itu kadangkala mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Tetapi pertobatan yang sejati, dia mengakui, aku yang salah, aku yang membengkokkan jalan yang lurus. Dan lihat apa yang terjadi setelah pengakuan itu. Di ayat 27 dikatakan, tetapi aku tidak mendapat pembalasan yang setimpal. Ini adalah definisi daripada anugerah.
Bagaimana kita mengakui bahwa kita layak dihukum, kita layak tinggal di dalam lubang itu tadi. Tetapi Tuhan berkata, tidak, aku tidak akan membalas sesuai yang bahwa engkau memang pantas untuk dibalas. Tetapi Tuhan berkata, aku akan memberikan kasih karuniaku kepadamu. Saudara, ini adalah satu yang disebut dengan pengampunan ketika kita datang dengan sungguh-sungguh meminta ampun kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita di sini yang sedang menyembunyikan sesuatu. Mungkin ada dosa yang kita bungkus, kita tutup rapat-rapat, orang lain tidak mengetahui itu. Anda takut orang lain tahu. Ketika mereka tahu, orang-orang itu akan menghakimi kita. Tetapi hari ini Tuhan, Dia tidak menuntut kesempurnaan dari kita. Yang Tuhan minta dari kita adalah kejujuran. Karena hanya lewat pengakuan yang sungguh-sungguh, maka hidup kita bisa dipulihkan. Maka mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang dengan pengakuan yang serius, supaya Tuhan dapat memulihkan kita. Yang ketiga adalah penebusan dari lubang kepada terang. Saudara, di ayat 29 sampai dengan 30 itu perhatikanlah bagaimana kesabaran Allah itu berulang. Dan ini yang paling menakjubkan. Elihu berkata, semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. Di dalam bahasa Ibraninya itu adalah ungkapan idiomatik yang berarti berulang-ulang tanpa hitungan. Saudara, kita harus memahami ini dengan sungguh-sungguh. Allah tidak pernah menyerah kepada kita setelah kesalahan pertama, atau kesalahan kedua, atau kesalahan ketiga, atau kesalahan ke-100. Allah tetap memberikan anugerahnya kepada kita. Bukan karena kita layak, tetapi karena itulah sifat Allah. Sifat Allah yang penuh dengan belas kasihan itu. Allah menarik kembali nyawa kita dari liang kubur. Supaya apa? Supaya kita diterangi oleh terang daripada orang-orang yang hidup. Ini penting untuk kita pahami bagaimana Allah itu memberikan penebusan dari kita. Jadi disebutkan di sana ia telah membebaskan nyawa kita dari jalan ke liang kubur, dan hidup kita akhirnya melihat terang kembali. Jadi perhatikan di situ, dari lubang ke terang, dari kehancuran ke kehidupan, dari kematian kepada pengharapan. Disebutkan di sana bahwa Allah membebaskan. Jadi di situ konsep penebusan itu disuguhkan di sana. Dan di dalam dunia kuno, kalau seseorang budak ingin bebas, ada yang harus membayar harga tebusan. Kalau sebuah tanah misalnya sudah digadaikan, maka harus ada yang membayar untuk menebusnya kembali. Dan di dalam hidup kita, kita sudah menjual diri kita kepada dosa, kepada kehancuran dan kematian. Kita sudah jatuh ke dalam lubang yang terlalu dalam, yang tidak mungkin lagi kita bisa panjat sendiri. Tetapi ada yang turun ke dalam lubang itu, ada yang membayar harga tebusan, ada yang meraih tangan kita, mengangkat kita dari lubang itu, menarik kita keluar dari sana. Dan dia adalah Yesus Kristus. Saudara, apa yang kita baca di dalam Ayub 33 ini adalah bayangan daripada karya Kristus yang sempurna. Yesus turun ke dalam lubang penderitaan terdalam, yaitu lewat salib. Yesus masuk ke dalam kubur kehancuran manusia, dan dari situ dia bangkit, dan dari situ dia membawa terang. Jadi kalau hari ini kita merasa bahwa hidup kita seperti di dalam lubang itu, dengarlah baik-baik bahwa Yesus sudah pernah ke lubang itu, dan dia bangkit, dan dia menarik kita dari sana. Dan berkata, aku sudah membayar harganya, aku sudah menebusmu. Maka keluar dari sana dan peganglah tanganku. Dan dari liang kubur ke terang kehidupan, itulah perjalanan penebusan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana relasi pengakuan dosa dan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Sekarang apa yang kita lakukan? Elihu mengakhiri pidatonya dengan ajakan, perhatikan, dengarkanlah aku, dan aku akan mengajarkan hikmat kepadamu.
Hari ini Tuhan mengajukan ajakan yang sama kepada kita. Pertama, luangkanlah waktu kita untuk berdoa dengan jujur. Mari kita datang dengan hati yang hancur dan berkata, Tuhan, aku di sini, aku tidak punya yang lain, terimalah aku. Dan Allah berkenan kepada doa yang tulus itu. Yang kedua, mari akui dosa kita dan tanpa menyalahkan keadaan. Karena pengakuan yang jujur itu adalah awal pemulihan. Berhentilah menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang tua, menyalahkan pasangan, atau menyalahkan situasi. Katakanlah, aku telah berdosa. Karena hanya ketika Anda berhenti berlari, berhenti menyalahkan keadaan dan situasi, maka pada waktu itulah Tuhan akan menangkap kita dan menolong kita. Ketiga, percayalah bahwa Tuhan belum selesai bekerja di dalam hidup Anda. Mungkin kita gagal berkali-kali di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah berdoa dan kita tidak melihat jawaban, tetapi ingatlah, di ayat 29 dikatakan Allah bekerja 2-3 kali, berulang-ulang. Tuhan tidak cepat menyerah terhadap kita. Jangan kita menyerah terlebih dahulu. Saudara, mungkin ada kita yang seperti di dalam lubang. Mungkin kita sudah berdoa belum melihat jalan keluar. Saya rindu bahwa kita semua mendengar suara Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan tidak menghancurkan kita. Justru Tuhan ingin memulihkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian di dalam lubang itu. Justru Dia menarik kita ke dalam terangnya. Maka jangan mengabaikan suara Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Jangan tunggu sampai lubang itu semakin dalam. Jangan menunggu sampai segalanya hancur total. Karena anugerah Allah lebih besar daripada kegagalan kita. Kasih Allah lebih dalam daripada lubang di mana kita jatuh. Dan terang kehidupan menanti kita di atas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau. Terimalah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.